bersahabat. Mereka bersahabatan 8 orang di antaranya negara, yakni Adri, Tera, Imam, Randi, Jali, dan Moko. Mereka semua kalau di SMA Panas Waktia, bisa dibilang mereka semua harus dikahin. Mereka dengan keluarga sendiri. Pagi-pagi sekolah, Imam dan teman-temannya. Ran, yang lain pada kemana sih? Nggak tahu, Mam. Gue juga baru datang. Mam, lo lihat cara sama Gali nggak? Aneh nggak lihat, kayaknya sih belum datang. Itu mereka. Kalian dari mana aja sih? Sorry, tadi gue bangunnya kesiangan. Makanya kalau tidur jangan kayak orang ronda. Ada yang mau ikut ke kantin nggak? Gue enggak ya, Teh. Gue di kelas aja. Ini kenapa? Nggak tahu nih, nggak enak badan. Ente nggak apa-apa sih. Oh ente gue buncet. Nggak apa-apa, Mam. Kalian juga kan baikan. Iya, ada yang perhatian ya, enaknya ada yang nggak puisiin. Muka Imam pun merah, kemudian dia praktikah. Apaan sih ente? Ya aneh kan cuma nanya. Pada saat anak ceweknya pada ke kantin, anak cowoknya malah pada sibuk ngomongin soal mereka pengen kantin. Ya, Imam yang bisa dibilang paling jagoan di antara anak cowok itu. Imam gak menyukai Putra yaitu siswa dari SMA Atta, karena suatu alasan yang sepele yaitu cemburu. Teman-teman Putra yang sekolah dengannya tidak suka. Menerima temannya diganggu dan diasensus oleh Imam dan kawan-kawannya. Isa tahu Putra dari kecil sangat tidak menyukai kelakuan Imam tersebut. Akhirnya dia menantang Imam untuk adu tanding karate. Gimana caranya Sob buat dia deket sama Amti? Ya gimana ya Sob, ya lo tau sendiri kan gara-gara lo nikah Yani lo kan ada terus sama Imam dan kawan-kawan. Ya gue tahu, tapi kan Imam bukan pacarnya Amti, jadi wajar-wajar aja dong kalau gue mau ada di Amti. Udah Sob, masalah itu kita atur. Kita antara Imam tanding karate tuh. Kalau bisa menang, mereka bakal ngakuin kalau mereka tuh cundang dan pasti mereka nggak akan melarang-larang lu buat deketin Timothy Sob. Dan itu pun kalau bisa menang, gue nggak bisa berlindung di belakang kalian terus Sob. Kalau kalah, kalian juga yang kena imbas. Padahal kan ini urusan gue sama si Imam. Kita pun menonton pembicaraan mereka. Udah Sob, nggak apa-apa. Urusan lu dan gue juga kali Sob. Selesai makan dari kantin, Sarah pun dari teman-temannya belum meninggalkan kantin duluan. Dua Adri, Zara, pada kemana sih? Nyariin mereka, tuh mereka bertiga lagi di luar sekolah. Moko pun melanjutkan obrolannya dengan anak cowok. Mak, gue jadi jantan dan jam 9. Ya jadilah. Pokoknya lo harus menang, Mam. Mungkin kita bukan pecundang. Ya mungkin kalau kita bukan pecundang. Mandi, jarang mendengarnya. Apa-apaan sih kalian semua? Kenapa? Kalian gak usah pura-pura gak tau deh. Kalau si Ima mau adu karate kan sama mereka, yang kalah harus ngakuin kalau dirinya pecundang. Mereka dulu yang nantangin. Gue gak sudi kan, saat pecundang sama mereka. Nyata aja. Tapi kalian bisa kan gak usah terima tantangan itu? Zara, sudah gue bilang kita gak sudi dibilang pecundang. Makanya kita terima tuh tantangan biar gak bisa pecundang. Ngerti gak? Tiba-tiba Adri datang dan memotong pembicaraan mereka.
mereka. Iya lah, emang masih ada fisik apa buat nilai seseorang itu pecundang atau bukan. Lagian ini cuma gara-gara opsi kan. Mengkopul tiba-tiba datang dan menjawab pertanyaan Anggi. Ya sih, lu cowok bukan sih? Kalau cowok pasti nggak mau kan harga diri lebih tinggi. Kayak begitu itu lagi cowok nonton tradisi buat nunjukin kita tuh pasti diundang. Ya kan salah. Gue itu bukan tipe orang yang nyelesain permasalahan yang sih. Masih di gua apa-apaan tuh cara lu? Kayak cewek lu. Ya mending damai aja kali daripada berantem terus cuma sampai siapa coba kayak gini. Lagi gue bingung kenapa nggak dari dulu ngambil nembak Tiani. Ya, kami juga masih malu. Malu kan sebagian dari iman. Aja dulu juga takut ditolak. Lo tau sendiri kan, kita sahabatan dari kecil. Ya sih, tapi gue baru tahu lo punya malu lah. Tapi nggak bisa apa kalau udah sampai dalam kayak gitu sama mereka kayak Pamina lagi, ini lo bisa ngalahin. Pasti bisa lah, aneh yakin kok menang. Dan aneh nggak takut mau menghembar mereka. Akhirnya jam 9 malam pun tiba, yaitu waktu mereka janjian untuk bertanding. Mereka pun bertemu dengan murid pembuka. Akhirnya datang juga. Kirain gue lo semua gak ada lagi dari mata tangan dari kita. Saya ingat ya, gak ada dalam kampus gue dan teman-teman gue gak terima tantangan dari lo semua. Bagus deh, lo semua datang jadi gak siap-siap. Gue sama teman-teman gue udah datang sini. Mau fokus menjawab. Gue tenang aja, gue yakin dong hari ini lo semua kalah. Dan gue yakin mau bisa ngalahin final. Gue juga ngomong doang, buktiin kalau bisa. Gue gak suka orang yang ngomong gede. Oke, akan nanti buktiin kalau aneh bisa tuh ngalahin kita. Saya bilang itu ya sama Putra. Yang beraninya berlindung di belakang kita. Dia tuh yang berurusan sama aneh. Kita pun dengan terus membahas perkataan imam. Asal lo tahu kalau lo berurusan sama Putra, berarti lo berurusan sama itu juga. Dan gue akan membela dia. Iya lah, gak usah gaya aja lo. Gue yakin imam menang. Ini tangan terlalu tinggi. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Imam dan pelaku mulai memamerkan kemampuan mereka berkarakter. Pertandingan dilakukan melalui dan ternyata Imam pun berhasil memenangi dua ronde sekaligus. Imam pun menang, tetapi kita mengalami cedera yang cukup parah di studio tubuhnya. Kita pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Begitu gue nggak bisa menangani pertandingan tadi. Kalau kuat, lu nggak boleh ninggalin kita semua. Iya tapi benar. Maafin gue, gara-gara ngebelain gue, lu jadi kayak gini. Gue tahu gue pengecil, gue kayak jago karate kayak lo sama si Imam. Gak apa-apa kalau tau, gue temen gue. Juga seharusnya gue nggak bisa itu. Gue minta maaf kalau kita menangani pertandingan itu. Sesuai perjanjian itu, kita harus tahu kalau kita emang bertiga. Pun, lo gak apa-apa nih kamu berjuang besok depan mereka. Pasti ada yang ribut ntar. Iya gak apa-apa, gue mah orangnya sportif. Jadi, gue akan ngaku kalah dan gue akan ngaku kalau gue emang berjuang. Walaupun mungkin dia bakal usil sama gue. Tiba-tiba Imam dan teman-temannya pun datang. Aneh salut sama kegiatan ente semua buat ngebelain teman ente yang pacet ini. Iya, kita semua tahu sama kalian. Sampai satu bertanggung jawab buat ngebelain Putra.
Putra pun memberanikan diri untuk berbicara pada imam. Benar kata imam, gue emang pengecut. Tapi sekarang gue gak akan takut lagi. Gue berani ngadepin lo semua. Sekarang silakan kalau imam pengen ngabisin gue, yang penting temen gue gak jadi korban lagi. Tenang Sob, kita kesini bukan mau ngajakin tanding lagi. Kita semua kesini pengen minta maaf. Kita nggak bersalah udah buat istilah kayak gitu. Iya, sekarang aneh sadar, sudah itu seseorang gak ada yang bisa menghalangi. Gara-gara egoisan aneh udah buat istilah jadi gini. Gue minta maaf kalau emang udah buat lo risih, karena dia juga suka sama Menti. Tapi mungkin lo yang lebih pantas buat Menti. Toh, ente nggak boleh jalan sebelum berperang. Sekarang kita berlomba-lomba buat dapetin hati Menti. Tapi bukan dengan cara berantem. Buktinya kalau di antara kita ada yang bisa ngambil hati Menti. Oke, gue setuju sama lo. Perkataan kepada Putra. Putra pun melakukan ramalan kepada imam. Melakukan penuh arti dan mereka pun berdamai. Esoknya mereka pun mulai bersaing untuk mendapatkan Menti dengan cara yang sehat. Bukan gue, sebenarnya belum. Udah kok, rambut oke. Berapa juga dikerat lagi. Coklat udah ada. Power stick kok belum kok. Ini sudah ada kok. Biar surprise, gue selesai dulu di pakai celana. Di waktu yang sama, imam pun bersenangan rambut. Imam pun berbuat tampilan rambutnya dengan menggunakan gel rambut. Randy pun yang melihat hal itu tertawa. Sumpah lo kayak apa tahu dari tadi ngajak-ngajak rambut. Kapan tuh benernya rambut? Habis gak ada kaca nih. Bingung ini rambut. Udah pernah apa belum? Buat bilangnya dong. Akhirnya di waktu yang bersamaan, pula Putra dan imam pergi untuk menemui Menti yang sedang berada di kampung di Kamagara dan Saira. Lihat deh, si imam sama Putra yang anak akpar itu lagi jalan ke sini. Kok jajanan mereka masih gitu ya? Pakai baju khas segala lagi. Wah, Menti, kayaknya mereka yang bakal nih. Apaan sih lo tuh? Ngaco deh kalau ngomong. Putra dan imam pun selalu menyapa Menti. Menti. Lo duluan sok yang ngomong. Enggak, ente duluan aja, baru aneh. Lama nih kalian, udah gak cepet ngomongnya bareng-bareng aja. Imam dan Putra pun setuju dengan usulan Saira. Menti, mau gak aja di pacar gue? Saat Menti menjawab, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Menti pun mengangkat teleponnya. Halo? Iya. Apa ya? Ya, saya. Hari Imam. Putra dan imam pun saling bertatapan. Ternyata udah punya cowok tertawa dan menyadari kekotoran mereka. Tidak seharusnya mereka bertengkar hanya gara-gara seorang cewek. Dan akhirnya mereka berdua sama-sama tidak melakukan Menti. Tetapi mereka mendapatkan sebuah persahabatan yang lebih indah daripada seorang cewek.